pertama adalah ya bahwa akhirnya kita mengetahui yang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo. Ya, karena selama ini dia selalu mengatakan saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan bohong. Ya. Jelas itu kita tadi perlihatkan laporannya yang atas nama tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya, jahat gitu kan kalau kata raga, kata cinta pada raga kamu jahat, jahat. Ya, jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya 323 dan tadi kami mempresentasikan di dalam, termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu itu dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya. Ya, tapi itu lain soal, nanti akan kita bahas terus. Kemudian yang kedua, apa yang kami teliti? Saya, Dr. Ismon, dan yang kami lakukan Mas Rantil dan Dr. selama ini adalah barang yang kurang lebih sama. Ya, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu detik. Bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang potret. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai penambang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 85. Karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Ismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun. Itu pun sudah mulai bergurau. Ini masih sangat tegas dan jelas. Kemudian alhamdulillahnya kami meskipun kita melihat, kami tetap tidak boleh memegang, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang saya sudah merasakan. Kami tidak boleh memegang, dia bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertas yang ada tidak boleh. Padahal itu penting sekali, apalagi memotret karena kami jauh. Dan tetap ada satu pertanyaan besar, karena dalam yang disebut sebagai ijazah ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan logo Universitas Gadjah Mada tercetak. Sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo yang bagus itu emas. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silakan bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi kayak print dengan kualitas tinta baru yang kemudian itu pulih, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.